Bahadur Bomjon lahir pada tanggal 9 April tahun 1990 Ratnapuri, Nepal. Ayahnya bernama Bir Bahadur Tamang dan ibunya Mega Devi Tamang. Pada usia 11 tahun dia pergi ke Dehradun, India untuk belajar percayana Buddhisme Tibet, dan dari sanalah dia menerima nama dharma pertamanya yaitu Palden Dorji. Dan pada bulan Mei tahun 2005 Bomjon berusia 15 tahun dan memutuskan untuk bermeditasi di antara akar pohon bodhi, tepatnya di kawasan hutan Ratnapuri, Nepal. Dan mulai saat itu Bomjon bermeditasi kurang lebih 10 bulan tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa gerak sedikit pun. Kisah Bomjon si anak Buddha ini dengan cepat tersebar dan menjadi magnet ribuan bahkan ratusan ribu orang mengunjungi tempat bermeditasinya Bomjon. Banyak yang datang hanya sekedar pomo dan banyak pula yang datang untuk berdoa, bahkan melakukan ritual meditasi sama seperti Bomjon. Klaim pun diperkuat oleh Discovery Channel yang sempat menuju Nepal untuk membuktikan rumor tersebut dengan mengawasi selama 4 hari 4 malam. Selama liputan khusus itu juga terlihat Bomjon tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak sedikit pun walaupun 1 inci. Namun tubuh Bomjon tetap sehat dan bibirnya pun tampak merah ranum. Pada bulan Januari tahun 2006 sesuatu yang sangat luar biasa pun terjadi. Sekitar lebih 50 orang menyaksikan api menyala dari tubuh Bomjon dan membakar jubah yang dikenakannya. Bomjon sempat berdiri dan berbalik badan dan duduk kembali. Dan perlahan apinya pun padam dengan sendirinya dan Bomjon pun tidak mengalami luka sedikit pun. Bomjon meminta kepada kakak laki-lakinya untuk membawakannya jubah merah sebagai pengganti jubah yang telah terbakar. Dari peristiwa tersebut membuat rumor penduduk setempat bahwa Bomjon merupakan reinkarnasi dari Buddha. Meski Bomjon menolak perbandingan seperti itu dengan menyatakan, "Katakan pada orang-orang untuk tidak memanggilku Buddha, karena aku tidak memiliki energi Buddha saat ini, dan aku berada di level Rinpoche," ujar Bomjon. Rinpoche adalah gelar kehormatan untuk guru-guru yang telah mencapai tingkat spiritualitas yang tinggi. Ketika Bomjon semakin viral dan terkenal pada tanggal 11 Maret tahun 2006, ia dikabarkan menghilang meninggalkan tempat meditasinya. Dan pada tanggal 19 Maret tahun 2006 atau selang 1 minggu dari menghilangnya Bomjon, ada beberapa orang melihat dan mengatakan pada wartawan bahwa ia melihat di sekitar dalam hutan distrik Bara dan sempat berbincang selama setengah jam bahwa dia pergi karena suasana yang terlalu berisik, dan dia meyakinkan bahwa ia akan menghilang lagi, akan kembali setelah 6 tahun. Pada bulan November, Bomjon muncul lagi memakai jubah putih dan rambut panjangnya yang terurai dan berkhotbah pada pengikutnya di depan pohon bodhi tempat pertama kali ia bermeditasi. Pada bulan Mei tahun 2011, Bomjon secara resmi telah menyelesaikan 6 tahun meditasinya, dan para pengikut Bomjon mengadakan upacara besar untuknya di bawah pohon bodhi. Selama 6 tahun sosok Bomjon selalu menarik perhatian media yang pada akhirnya semakin meningkatkan keviralannya. Secara bertahap Bomjon membangun dinasti dan memperkuat pengaruhnya di mana-mana, dan dikabarkan Bomjon dan para pengikut Bomjon mereka mendirikan agama barunya sendiri. Di masa-masa kesulitan yang diakibatkan perang saudara di Nepal mempengaruhi kondisi rakyat Nepal yang sejatinya sudah hidup dalam kondisi kemiskinan, dan perang ini berakhir damai tanggal 21 November tahun 2006. Pada masa yang rentan ini, cerita viral Bomjon sebagai reinkarnasi Buddha mulai mengeruak. Rakyat Nepal yang sangat menderita saat itu benar-benar membutuhkan seorang pemimpin spiritual untuk membimbing mereka keluar dari penderitaan. Semua ini menjadi angin segar yang membawa harapan baru bagi masyarakat Buddha Nepal. Dan banyak politis Nepal yang tertarik untuk jadi pengikut Bomjon, yaitu diantaranya Mani Lama, mantan Menteri Kesehatan Nepal.
dan disusul oleh Sosil Koirola, Perdana Menteri pada tahun 2014 pada masa itu. Dan pada saat itu juga Koirola menetapkan hutan Hoi Korea sebagai hutan religius dan Bomjon beserta pengikutnya mendirikan ashram. Dengan dukungan pejabat pemerintah sekelas Perdana Menteri, sumbangan mengalir deras kepada agama Bomjon dan sejumlah pengikutnya. Dan pengikut dari luar negeri pun meningkat drastis, dan perlahan-lahan ashram Bomjon mulai berdiri di berbagai negara. Ketika Pengadilan Negeri Sarlahi mengeluarkan surat perintah penangkapan atas permintaan polisi pada Juli 2020, ia didakwa atas tuduhan pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Sarlahi. Sebelumnya Bomjon ditangkap di Budan Nilkata pada 9 Januari. Bomjon telah bersembunyi sejak 6 Februari 2020. Bomjon ditangkap bersama 2 terdakwa lainnya yaitu Jian Bahadur dan Dik Bahadur. Kantor Kejaksaan Distrik di Sarlahi menuntut hukuman 12-15 tahun penjara bagi Bomjon dan 2 ajudan atas dugaan keterlibatan mereka dalam eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Pada tahun 2012, kepolisian Nepal mengadakan jumpa pers yang melaporkan bahwa mereka telah menyelamatkan seorang perempuan Slovakia yang diculik oleh Bomjon. Perempuan tersebut mengalami patah tulang lengan dan sangat lemah. Laporan tersebut mengatakan bahwa ia mengatakan kepada wartawan lokal bahwa ia telah diancam oleh pengikut Bomjon agar tidak mengungkapkan apapun kepada media ataupun polisi. Oke, itulah dia singkat cerita dari The Buddha Boy atau bocah Buddha dari Nepal. Terima kasih untuk yang telah menonton dan terima kasih untuk barayaku semuanya dimanapun Anda berada. Bye-bye.